Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini berkaitan dengan hikmah-hikmah Ramadan. Kami teringat apa sabda dari Rasulullah SAW, al-aqil man itabara bima ra'a wa ta'adu bima sami'a. Orang yang berakal adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat dan juga bisa mengambil mauidhah dari apa yang dia dengar. Pada hari-hari ini mungkin kita atau saya pribadi melihat televisi itu ada sedikit keanehan. Biasanya masuk tanggal 1 Syakban itu sudah ada iklan marjan, tapi kali ini kok belum ada iklan marjan. Ini ada apa? Yang kita ambil iktibar adalah 1 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, itu orang-orang yang ahli mengambil keuntungan dalam dunia bisnis itu sudah mengambil keberkahan dari Ramadan. Kita ulangi lagi, saya ulangi lagi, 1 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, itu orang-orang yang ahli mengambil keuntungan dalam dunia bisnis itu sudah mengambil keberkahan dari bulan Ramadan. Sehingga mari kita yang notabene sebagai santri, mubtaghi ridhallah, mubtaghi wajillah, orang-orang yang mencari ridhonya Allah, maka mari kita mengambil keberkahan dari bulan Ramadan bukan dalam sisi keuntungan duniawi saja, tapi kita mengambil keuntungan dalam urusan ukhrawiyah. Sehingga mari kita mengajak untuk diri kita dan untuk yang lain mengambil keberkahan dari bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, sehingga dalam kaitan itu semua orang pasti dalam kaitan Ramadan akan mengambil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam satu kitab, seorang ulama mengambil sebuah pengertian at-ta'assi fit tasawi. Apa penjejaan itu berkaitan betul dengan kesamaan. Artinya kita bisa menyamakan langkah dengan orang lain, kita bisa menjejai atau meniru orang lain kalau kita ada kesamaan. Kita sering mengatakan, iya sampeyan iso ngono karena wis makome dhuwur, kita kan belum. Itu satu kata-kata yang menjadikan yang kita jadikan menjadikan kita tidak bisa sama dengan atau tidak bisa menjejai orang lain. Tapi dalam kaitan puasa at-ta'assi fit tasawi, kita bisa menjejai atau meniru orang-orang dulu dalam kaitan puasa, karena orang-orang dulu juga disuruh untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa, karena orang-orang dulu juga disuruh atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Sehingga
Itu merupakan perkataan ulama at-ta'assi fit tasawi. Kita bisa mengambil uswah kalau ada satu kesamaan. Teman-teman sekalian, sehingga yang perlu kita fahami betul, memang Allah Subhanahu wa taala men-setting kita, memberi beban kepada kita. Takalifus syar'iyah, at-takalifus syar'iyah adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kita lihat di Al-Qur'an, walladzina amanu wa amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kalau kaitan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan surga, banyak ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh adalah ahli surga, mereka kekal di surga. Tapi yang dalam kaitan ayat ini yang perlu kita pahami dan di garis bawahi betul oleh ulama adalah dawuhnya Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha, bahwa orang-orang iman dan beramal soleh itu berada di surga, dimasukkan di surga, itu tidak dengan beban yang lebih, tapi dengan beban yang sekemampuan kita, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sehingga kita diberi beban, diberi kewajiban sholat, itu Allah sudah men-setting bahwa organ tubuh kita, jasad kita kuat untuk menjalani sholat. Allah memberi beban kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan, maka Allah men-setting, mengatur diri kita bahwa kita kuat untuk berpuasa selama 1 bulan itu. Itu yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban at-takallufus syar'iyah, baik merupakan perintah atau larangan, adalah illa wus'aha, dengan sekemampuan kita. Dan perlu kita pahami betul bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini memang dengan puasa kita disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang kiai mendawuhkan bahwa 24 jam ketika waktu Ramadan kita bisa menjadikan detik-detik waktu semuanya untuk berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir dan kita pasti akan merasakan selama berpuasa dari subuh sampai maghrib, maka itu sudah berapa jam kita dalam siang itu dalam nuansa ibadah, mulai subuh sampai maghrib. Berbuka saja bernilaikan ibadah. Kemudian setelah berbuka itu pemikiran kita sudah intidorus sholah, pemikiran kita sudah intidorus sholah, istirahat sebentar, nanti ada tarhim menjelang isya. Kemudian kita sudah siap-siap untuk sholat isya. Kemudian hati kita sudah niat untuk sholat tarawih. Setelah itu kita tadarus. Kemudian istirahat kita, tidur saja kita, apalagi malam-malam pertama itu penuh dengan penuh dengan tanda petik dihantui oleh bahasane kawanan, ke sahur kebablasan, itu dihantui, sehingga mungkin pada malam-malam pertama itu tidur bongan bangun tonga-tangi delok jam. Itu berarti istirahat kita, tidur kita itu sudah tanda petik dihantui oleh sahur. Artinya sudah dengan nuansa ibadah. Sahur itu juga ibadah. Kemudian sebentar lagi subuh. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala men-setting waktu kita yang di ayat lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bisa kita lakukan, bisa kita realisasikan ketika bulan Ramadan. Sehingga menjelang Ramadan betul-betul kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diutarakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Rajab telah kita lalui sehingga kita pada bulan Sya'ban ini terus meminta keberkahan
kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan man awwada nafsahu fi sya'bana bil ijtihad faza fi ramadana bi husnil ihtiyat. Man awwada nafsahu fi sya'bana bil ijtihad faza fi ramadana bi husnil ihtiyat. Kalau kita membiasakan diri kita pada bulan Sya'ban bersungguh-sungguh, maka bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, maka kita masuk pada bulan Ramadan akan terbiasa. Faza fi ramadana bi husnil ihtiyat, kita akan mendapatkan keberuntungan karena kita sudah terbiasa beramal soleh. Karena apa? Pada bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah melatih diri kita beramal soleh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kita, sehingga pada bulan Sya'ban ini kita bisa mengisi dengan beberapa amal soleh, sehingga pada bulan Ramadan kita bisa mendapatkan keberuntungan yang betul-betul beruntung pada bulan Ramadan. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.